يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sumuk nama betul nih. Kalau sumuk dipasangin. Semua. Aja dulu. Ya, alhamdulillah. Monggo mbok pilih radi mancing mriki, Pak. Ustaz, monggo kasanipun ingkang mungkin mbok sing nomi nang jero nggih. Monggo. Yang sedaya menurut saking Al-Quranul Karim lajeng dipun tafsiraken ayat dengan ayat, lajeng ayat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten pendapat para ulama untunipun ingkang tafsir menika kanthi pangajap mempunyai tujuan, mempunyai goal utawi target supados kula yang sami enggal menjadikan paugeran, menjadikan pedoman dalam gerak langkah hidup kula yang sama. Beberapa selama ini kita memandang atau membaca Al-Quran ini sebagai diwaca ini apa? Hanya kita baca saja. Memang satu huruf mereka berpahala. Alif, lam, mim, mereka 3 huruf. Jadi membaca Al-Quran itu berpahala. Tapi akan jauh lebih besar pahala dan sekaligus mendatangkan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi rumah muslim kalau isi kandungan Al-Quran ini segera kita laksanakan, segera kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus insya Allah nanti maksudnya tematik misalnya dibahas nopo di awas, insya Allah mungkin ke depan bisa kita berikan kopi. Ini kopi itu maksudnya pun jelas kopi wujudan, kopi materi secara fotokopi. Mungkin insya Allah sinten yang berkenan berinfak napa menika memberikan kopian bisa berhubungan dengan takmir masjid. Dia mungkin kalau sakit menyiapkan kopinya sekian lembar. Kersanipun ada bekasnya. Kersanipun napa menika kemutan. Karena kalau kita hanya mendengar, kita bisa dengan membaca melangkung kuat malih, dan ketika diamalkan maka akan menjadi satu amalan-amalan soleh yang insya Allah itu menjadikan rahmatan lil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa qiblatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din.
كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الكتاب والحكمة وطهر قلوبنا وصحح أجسادنا وفصل ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكم والحكمة رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian alhamdulillah di kesempatan malam ini kita diberi kesempatan bisa hadir menyampaikan satu materi yang selalu istimewa. Dari materi yang benar-benar nanti akan membuka kesadaran kita bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bagaimana kemudian Al-Quran itu benar-benar bisa kita gunakan sebagaimana tujuan Al-Quran diturunkan. Dan bahkan sesungguhnya Quran ini juga menjadi perhatian orang-orang di luar Islam karena keistimewaan Al-Quran ini. Maka satu kitab istimewa ini yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu adalah pengajar senior di Masjid Nabawi yang sudah wafat 1 tahun yang lalu. Dan karya-karyanya luar biasa istimewa, di antaranya kitab Minhajul Muslim dan kitab ini yang istimewa. Yang sesungguhnya kitab ini beliau tulis itu diperuntukkan satu untuk imam masjid. Imam masjid itu kurikulumnya gini ya. Imam masjid itu ngajar kitab ini yang dia nanti sampaikan kepada jamaahnya setelah selesai sholat maghrib. Jadi nunggu waktu maghrib isya itu diisi tema. Karena tema itu disusun secara ringkas yang kira-kira disampaikan sekitar 30 menit itu selesai. Dan juga diperuntukkan kepada kepala keluarga yang dimana Allah perintahkan bahwa di rumah-rumah kita pun juga ditunaikan haknya, yaitu digunakan untuk baca Quran dan mengaji Al-Quran. Sebagaimana Nabi juga melakukan kegiatan ngaji di rumah beliau bersama keluarga. Misalnya ada firman Allah, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min kitabillahi wal hikmah." Ada ayat yang itu ditujukan kepada para istri Nabi. Wadhkurna, dan pelajarilah ma yutla, apa yang telah dibacakan Rasulullah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Artinya ketika Nabi mendapat wahyu berarti disampaikan kepada keluarganya. Setelah mendapat penyampaian itu diperintahkan untuk mentilawahi, untuk mengkaji ulang, sehingga nanti rumah itu juga makmur dengan bacaan Al-Quran. Demikian pula juga masjid juga makmur dengan pengkajian Al-Quran. Kitab ini sengaja ditulis diantaranya ditujukan utamanya kepada imam masjid dan kedua kepada kepala rumah tangga, sehingga dijuduli kitab ini adalah Al-Masjid wal Baitul Muslim. Jadi hubungan eratnya antara masjid dan rumahnya orang Muslim. Dan ini alhamdulillah sudah kami terjemahkan, ada sekitar 370 bab. Dan saya sudah menerjemahkan alhamdulillah sampai ke baru 56-nya yang kita gunakan sebagai materi kajian di rumah. Alhamdulillah di tempat kami di rumah itu hari Senin malam Selasa akan ngaji kita ini. Memang rumah kita juga punya hak untuk dilakukan kajian Al-Quran di dalamnya.
Maka sampai dikatakan perumpamaan rumah yang digunakan untuk berpikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan itu seperti orang hidup dan orang yang mati, bedanya jauh. Sehingga termasuk kita diminta juga memakmurkan rumah dengan sholat-sholat sunnah dan juga bacaan Al-Quran dengan mengkajinya, sehingga rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk sholat-sholat sunnah dan baca Quran itu seperti kuburan. Karena Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa Bu? Sepi, karena kuburan bukan tempat sholat dan bukan tempat baca Quran. Tapi kenyataannya ada yang baca Quran di kuburan. Tapi tidak benar berarti. Jadi Nabi mengatakan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Kenapa ya? Karena kuburan itu seperti orang tidak untuk sholat dan juga tidak untuk baca. Sehingga nanti kita berharap ini materi ini bisa bermanfaat untuk kita memahami ayat demi ayat yang itu memang bisa kemudian kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari, karena ini ada fungsi besar. Insya Allah ini kita akan sampaikan mukadimahnya, pengantar dari kitab ini yang sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah pendahuluan kitab ini. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana ruhan. Ini sudah luar biasa. Segala puji bagi Allah, dialah zat yang menjadikan Al-Quran itu ruhan, sebagai roh, sebagai roh nyawa. La hayata biduniha, yang tidak ada kehidupan tanpanya. Artinya Al-Quran itu oleh Allah itu dijadikan sebagai roh untuk tubuh. Sehingga kalau Quran tidak ada di dalam diri manusia, berarti itu kita umur jadi sejak ini mati. Jadi Al-Quran itu nanti dalam ayatnya Allah menyebut Quran sebagai roh. Sehingga dari ini saya katakan bahwa roh itu adalah sesuatu yang membuat jasad itu hidup, menghidupkan. Sehingga dikatakan la hayata bidunihi, tidak ada kehidupan tanpanya. Tidak tanpa roh, ya tidak ada kehidupan. Tanpa Al-Quran berarti mati. Makanya mengatakan perumpamaan rumah yang di dalamnya dibacakan Quran dengan rumah yang tidak, itu seperti perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Foto-foto ini betul antara orang mati dan mayat. Lu kok lebih artis Pak, yang mati orang bermain oka nyedak mau. Cek urip gua nyedaki gitu. Maka saya mengaku beliau jadi mayat. Kalau Pak oka gitu. Jadi berarti jadi Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai ruh, sehingga tanpanya tidak ada kehidupan. Waktu orang dan Allah jadikan Quran sebagai cahaya. La hidayata bi ghairi, tidak ada petunjuk selain Al-Quran. Maka ketika orang pengen petunjuk, ya Al-Quran itu sudah cukup, sehingga nggak butuh petunjuk yang selainnya, karena tidak ada petunjuk tanpanya selainnya. Wassalatu wassalamu ala basyirin wa an-nadhir. Semoga rahmat Allah dan salamnya Allah tercurah atas manusia yang memberikan kabar gembira dan yang memberi peringatan, itu Rasulullah. Wasiratil munir, dan suluh yang menjadi penerang, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad yang menjadi penutup para nabi, wa imamil mursalin, dan menjadi imamnya para rasul, wa sayyidi waladi Adam ajmain, dan sebagai penghulunya, sayyidnya, tuannya dari Adam semuanya, wa alihi tahirin, dan kepada keluarganya yang suci semua, wa sahabatihi, dan sahabat-sahabat beliau ajma'in semuanya. Wa ba'du, dan setelah tahmid dan salawat salam, tertulis mengatakan fa innahu nadron, maka cukuplah menjadi perhatian
cukuplah menjadi pertimbangan li sarfi a'da'il Islam muslimin, tentang adanya usaha musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dan kita dirobihim dari kitab Tuhannya. Ini ada konspirasi besar, musuh-musuh Islam punya usaha, punya kesungguhan untuk melakukan program-program yang tujuannya menjauhkan orang-orang Islam dari kitabnya. Ngerawas Indonesia. Jadi banyak usaha-usaha yang itu ditujukan oleh musuh-musuh itu untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitabnya. Wa sunnati nabiyihim, dan menjauhkan kaum muslimin dari sunnah nabi mereka. Targetnya apa? Liyajhalu, agar mereka bisa membodoh-bodohi. Jadi karena dia jauh dari petunjuk Al-Quran, jauh dari petunjuk nabinya, agar mudah diakali, agar mudah dibodoh-bodohi. Makanya dulu zaman penjajah itu kan antar sing jenenge seno bubronya. Nah itu bisa mengelabui dengan maca dawuh Kanjeng Nabi. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafirin. Dunia niku rasasan penjara nih wong iman, swarga nih wong kafir. Ben sing kepek dunia wong kafir, mau swarga nih wong kafir itu dunia iki awake akhirat bae. Akhirnya kekayaan alam dikasih kafir. Masalah penting ibadah. Islam juga ibadah, rasa mikir. Makanya kalau umat Islam itu tekun ibadah, biarkan saja. Tapi kalau mulai bangkit ekonomi, awasi. Kalau sudah terjun politik, itu apa? Konspirasi besar. Karena umat Islam itu potensinya besar. Nah, ini bodoh-bodoh dengan itu iya kan? Memang ini sudah dipahami dari orang yang punya perhatian bahwa ada usaha-usaha keras untuk Islam ini untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitabnya dan menjauhkan dari sunnahnya supaya mereka sudah dibodoh-bodohi. Sementara di Al-Quran ada penjelasan yang luar biasa tentang potensi sumber daya alam dan tugas pengelolaan. Misalnya di Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang di dalam bumi ini untuk kamu semua. Bukan untuk orang lain, tapi untuk orang Islam. Itu amanah Allah, sumber daya alam itu Allah berikan untuk kita kelola sebagai bekal samping ibadah. Sebab yang perhatikan sumber-sumber kekayaan alam di dunia ini itu sebagian besarnya berada di negara yang penduduknya muslim. Mulai minyak bumi, gas, macam-macam itu Allah sudah taruh di tempat orang-orang yang muslim supaya orang itu bisa mengibadah. Sehingga di negeri-negeri seperti non-muslim itu nggak ada sumber daya alam. Sehingga adanya kemudian ada fenomena penjajahan, mereka berkelana ke penjuru dunia untuk mencari sumber-sumber kekayaan. Makanya jadi orang tidak punya kepentingan ragati harus ke kafir, ke maksiat itu benar. Cuma yang dinilai sumber daya alam diubutan nggak ada, akhirnya diupaini orang liya. Jadi fenomena penjajahan itu karena memang umat Islam sendiri ketika diberi amanah itu buatan kena sing diurusi agama tok. Padahal di dalam surat Al-Isra misalnya dikatakan huwa amsya'akum minal ard wasta'marakum fiha. Di dalam surat Hud itu dialah Allah yang menciptakan kalian dari bumi, maksudnya bumi di mana kamu berada, wasta'marakum fiha, maka kamulah yang seharusnya menjadi pemakmurnya. Tapi kenyataannya kekayaan alam kita ngapain sih? Awal dia pun ya. Berarti ini bergawe di menentang firman Allah, betul tidak orang perintah saja. Ini betul ngerti atau mergoga. Ternyata di Al-Quran itu ada petunjuk bahwa kita itu diciptakan di mana kita tinggal itu sudah disertakan sumber daya alam yang memungkinkan untuk kita kelola dan untuk membiayai kita hidup. Ini ternyata semuanya sudah
Nah, itu aku tak ngapal di Quran itu lah. Padahal di Quran itu amanah Quran yang ternyata disia-siakan oleh para penghafal Qurannya sendiri. Jadi fenomena penjajahan, eksploitasi sumber daya alam itu karena keteledoran kita dari petunjuk Allah yang tidak kita pahami. Makanya di negara-negara yang saat ini penduduknya sebagian besar itu orang-orang Muslim, maka disinilah terletak sumber daya alam. Kalau sampai ada kitab yang dikarang oleh orang-orang Yahudi itu dikatakan Al-Islamu Al-Quwatul Alamiah. Islam nanti akan menjadi kekuatan besar di masa depan yang tidak tertanding karena ada 3 keistimewaan. 1 karena keistimewaan syariatnya, 2 keistimewaan sumber daya alamnya, 3 keistimewaan sumber daya manusianya. 3 hari ini menjadi Islam nanti mereka mengakui akan menjadi kekuatan besar di masa depan yang tidak tertanding jika saja umat Islamnya memperhatikan potensi yang mereka miliki. Mereka tahu bukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana umat Islam itu dibodoh-bodohi tentang ini. Makanya dikatakan dengan target menjauhkan umat Islam dari kitabnya, dari sunnah nabinya, supaya mereka bisa dibodoh-bodohi, fayadilu, kemudian mereka jadi tersesat. Maka akhirnya fayasbula al-istilah ala badihim, sehingga menjadi mudah mereka menguasai negeri-negeri kaum muslim itu sendiri. Berhasil betul program itu? Berhasil. Jadi terjadi betul. Akhirnya begitu mudahnya mereka akhirnya menguasai negeri-negeri orang Islam. Apakah karena mereka kuat? VOC ini berang puluh uang bisa menguasai Indonesia bertahun-tahun loh. Ini bukan negara, bukan kelompok dagang. Tapi targetnya jelas di Indonesia ini sumber daya alam wakil ya, ini memang itu orang beda. Lalu tahu karena jadi bahan yang mudah. Artinya bukan karena kuatnya yang jajah, tapi karena lemahnya bisa. Ibarat penyakit itu bukan karena ganasnya virusnya, tapi karena lemahnya imunitas tubuh kita. Karena lemahnya daya tahan tubuh kita. Semua CDL sudah dibilangkan tadi. Tapi ketika orang punya daya tahan tubuh kuat, dokter, perawat itu mau dinawari ngomong-ngomong berapa lagi. Karena apa ya, kondisi fisiknya. Nah ini, makanya dikatakan mereka. Summa hakamahum, kemudian akhirnya mereka bisa menguasai kaum muslimin, wa idlalahum, dan menghinakannya, wa ilhanatahum, dan melecehkannya, ditambah wastighlalu khairatihim, dan mereka bisa mengambil potensi-potensi baik dari negeri mereka. Di semua potensi kebaikan, sumber daya alam, energi, dan diambil mereka, karena mereka disibukkan mengurusi agama mereka. Terus mulai mungkin politik ya, ekonomi diawasi dalam negara. Itu kenyataan di global kan itu. Lah kok iso kaya ngoten niku? Wa qad fa'alu, dan mereka sudah berhasil melakukan itu. Ini berhasil. Namanya dari objek ini betul sadar. Jadi mereka sudah berhasil melakukan itu. Mulai dari merencanakan, mengeksekusi programnya, dan berhasil. Mereka sudah berhasil. Kok bisa berhasil gimana? Ininya kepikiran, jadi terkejut. Li ilmihim, karena pengetahuan mereka. Karena mereka itu ngerti. Dia caranya menguasai Islam. Jadi mereka begitu mudah itu karena mereka itu ngerti. Li ilmihim, karena pengetahuan mereka, karena tahunya mereka seakan-akan bahwa di situ anal Quran di orang kafir itu ngerti, Quran itu istimewa bagi orang Islam. Ilmihim, karena pengetahuan mereka anal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu niku menurut mereka itu bimusabatir roh, itu sebagaimana kedudukannya roh lilhanya bagi kehidupan. Karena orang kafir tahu bahwa kedudukan Al-Quran itu sebagai nyawa bagi kehidupan. Berarti jika ono nyawa nang wong niku urip. Nek wis nyawane mboten enten. Tapi cara menguasai wong niku dihilangi nyawane kan.
Seakan-akan mereka itu tahu bahwa Al-Quran itu prasasat kados diri nyawa kangge neraka. Wanur, dan mereka tahu bahwa Al-Quran itu sebagaimana cahaya lil hidayah bagi petunjuk. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu nadharu, memperhatikan ila qaulillahi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala min surat Syura, dari surat Asy-Syura ini. Jadi mereka kaya-kaya ngerti lek ning Al-Qur'an ono ayat iki. Jadi ngerti betul dengan ayat iki. Oke, ini gimana? Jadi seakan-akan ngerti rahasia Islam karena di ayat ini disebutkan rahasianya. Apa itu rahasianya? Allah dawuh wa kadzalika, dan demikianlah auhayna, telah kami wahyukan ilaika, kepadamu Muhammad, ruhan, roh. Jadi Al-Quran itu adalah disebut sebagai roh. Masuk orang lihat dia tidak ngerti mah. Jadi ngomong lihat itu ngerti. Nek Al-Quran ayat niki, demikianlah telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad roh min amrina. Jadi Al-Quran di ayat ini disebut dengan kalimat nomor roh. Wahyu Allah itu oleh Allah sendiri disebut sebagai roh. Sudah sangat mudah difahami kalau roh itu fungsinya bagi tubuh untuk apa? Untuk menjaga adanya kehidupan itu. Selama tubuh ini ada rohnya berarti ini urip. Sehingga Quran itu bagi kaum muslimin itu sebagaimana roh bagi jasad. Jadi pengen ngalah dulu caranya beda. Bawa proses koyo malah dijupuk rohnya berarti. Nah, nanti ini ngomong coba nanti kalau lagi yang maksudnya. Jadi seakan-akan mereka ini kok memperhatikan firman Allah dalam surat Syura 52 sampai 53 ini. Karena ada kalimatnya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad wahyu, roh itu yang masuk Al-Quran. Min amrina, dengan perintah kami. Ma kunta tadri, sebelumnya kamu enggak mengetahui Muhammad mal kitab, apakah kitab, walal iman, apakah iman itu. Tapi kamu jadi tahu walakin ja'alnahu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu nuran, sebagai cahaya. Jadi di sini ayat Al-Quran disebut Allah sebagai dua sebutan, satu roh, yang kedua cahaya. Wong senajan tok urip nek peteng niku, Pak. Lunak-lunak iki bedake antara lawan karo tembok ra iso. Iki walaupun niku jane wong niku urip, tapi ketika orang iso murid niki sunare Al-Quran gitu kan gelap hidupnya. Walaupun dia mau murid tapi hidup di dalam kegelapan. Yusurapen apa? Berarti kalau urip lan peteng apa urip tak apa peteng tak? Mati peteng. Listrik mati, bentuk peteng dedet iki ora. Jadi Al-Quran itu selain disebut oleh Allah sebagai roh, juga disebut sebagai nur, cahaya. Nanti yang kami tunjukkan bihi, dengannya, yang dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan man, kepada siapa saja nasya'u, yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa inna, kata sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, benar-benar memberi petunjuk, benar-benar menunjukkan ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi dalam kitab ini melihat keadaan dunia sakit di sebaya niku kok koyo-koyo ngomong kafir niku ngerti bahwa di Al-Quran itu ada rahasia yang tersembunyi, sehingga mereka menjadikan ayat sebagai acuan bagaimana untuk mengalahkan umat Islam. Ambil roh itu cukup kan sebar, sehingga bagaimana kemudian kaum muslimin hari ini benar-benar sudah mulai menjauh dari Al-Quran. Ibarat mau kulit kok nyawanya adol, jadi itu berarti kan betul nyawanya nempel tadi.
Jawa kudu arep pecat itu mah berarti itu sekarang oncat bener itu berarti wis mati dan itu gampang untuk dikuasai wis mati ya. Nah, ini realitas yang ada hari ini di umat Islam. Kemudian ya maksud kita membiarkan, maka kita didorong untuk tinggal kumringan, tinggal bangun kesadaran sebelum habis waktunya. Nah, di sini Allah menunjukkan itu. Sebelum ayatnya ada masih terusnya, innaka latahdi ila siratal mustaqim, siratillah, yaitu jalannya Allah, alladzi lahu ma fis samawati, yang baginya apa-apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Ala, ketahuilah, ilallahi, kepada Allah, tasirul umur, kembalinya segala urusan. Nah, kembali, karena orang-orang di luar sana mengetahui tentang ayat ini dan kemudian tahu rahasianya umat Islam, sehingga mereka punya usaha keras untuk mengalahkannya. Akibatnya apa? Fahtalu ala muslimin, maka mereka mampu menjajah, menguasai kaum muslimin. Wasarrafuhum anil Quran, dan mereka memalingkan, menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, was-sunnah, dan sunnah. Makanya kan masih banyak tempat orang pengajian Quran, buka-buka lembaga Quran, ya. Seandainya mereka nggak jauh secara fisik, tapi menjauhkan secara rohnya, sehingga akhirnya Quran nasibnya berikut itu. Fa'asbaha, maka jadilah Al-Quran itu yang sekarang ini ada. Al-Quran walaupun wong do sregep ngaji Quran, bahkan ngapal Quran, tapi Quran sing sakniki ini nasibe yukra'u, dibaca alal amwat, untuk orang-orang mati. Jadi wong sregep ngaji Quran mungkin pas ana wong karena wong mati berarti terjadi bener. Nasibe Quran ini jadi dari pitutur ning diwaca kanggo wong. Padahal ini surat Yasin dikatakan litung dhiro mangkana hayat wa yahiqal qawlu ala. Fungsine Al-Quran niku kanggo peringatan wong sing urip. Betul dibaca ya kanggo. Ana Yasinnya ngono lho Pak, jangan biasane begini. Liung dhiro mangkana hayat wa yahiqal qawlu alam. Quran ini jenenge Yasin itu wis digunakan dituduh ke fungsine. Jangan salah menggunakan liung dhiro mangkana hayat. Ini supaya Quran itu iso tinggi pepeling, tinggi peringatan mangkana hayat. Tanggiri wong sing ijin urip jasate mbuh urip atine. Nek wis mati jasad lan atine wis jalan fungsi lagi bener, target mereka berhasil. Wis dilarang ora iso. Ning mengko anu ya pokoke maca-maca Quran wae. Aja sampai ono ngaji tafsir. Maksudnya malah paham malah kaya gitu. Malah tambah ngerti, malah tambah pinter gitu. Sehingga nasib Quran kan itu. Bahkan sing kula sedih sing do ngapalke Quran itu mau diundang oleh arep ono acara gede kon buka acara bar ngono. Acara pertama pembacaan kalam ilahi kepada yang Tuhan Al-Hafiz, siapa mau coba bagi lungo. Iya itu ya gue dari itu amplop. Aduh ya Allah, ngapa itu berjus kabin mulai orang 3. Kok serendah itu maksudnya. Wih so beri uang sing mati selalu duki uang kesasa, bisa ngubah dulu kok mau kandungnya. Belum melihat tapi produk tahfidz dicetakin lagi. Jadi akeh sing apa? Jadi akeh sing menjadikan Quran fungsinya sebagai roh ning sing bakal nguripke jiwa sing mati sehingga dados urip iso dadi srana pituduh dia ing dalam segala hal. Niki nasibnya ngoten. Sehingga Quran itu nasibnya fa'asbahal Qur'anu yukra'u al amwat, maka jadilah Al-Quran itu dibaca untuk para mayit. Sementara sunnah dan sunnah Nabi itu
yuk tukra'u dibaca lil barokati wong kanggo ngarep barokah ya menjadi berkahan maca hadis dia ngaji arba'in nawawi terus dina bos beto ganjaran. Padahal hadis sunnah niku njelaske napa ingkang dados maksude Al-Quran. Ketika di Al-Quran itu ditulis disebut secara mujmal, secara global, maka tafsirnya, perincian penjelasannya itu adalah dengan sunnah. Tapi ketika dua hal ini tinggalan berharga Nabi tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, yang menjadi lemahnya umat Islam hari ini. Jadi maca Quran ditujukan betul untuk dipaham, betul untuk diamalkan atau mulai didakwakan. Sebagai misalnya, sedangkan sunnah Nabi ini nafsirnya hanya dibaca untuk mendapatkan berkah. La li ma'rifatil aqaid, tidak untuk mengetahui. Quran dibaca itu bukan karena ingin ngerti isinya. Kalau katakan betul, mau mencari pahala untuk ganjaran atau Pak untuk ganjaran. Tapi niku isinya apa? Niku kan petunjuk. Zalikal kitab la raiba fi hudalil. Kitab ini yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk ini diwawas kan dilaksanakan di sini. Misalnya penjalan berarti tindakan itu betul ngerti dalan mengandalkan petunjuk rambu-rambu teng pinggir jalan. Misalnya kayak ular mau iki, nomor 3 mulai nganan kui Jogja Magelang, oleh kiri Solo. Juga petunjuk. Terus dia mau contoh nopo jenengan. Sampai halo. Soalnya paling di ya lebih Solo, kita ngerti. Terus marahnya di. Karena petunjuk itu mengarah ke kiri, ya berarti kiri. Jadi maksudnya nggak. Jadi petunjuk itu untuk dibaca, dipahami, kemudian dia bisa membawa orang kepada tujuan yang diinginkan. Quran itu sebagai rambu, sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu mau dua contoh, itu manfaatnya benar. Obat ini kandungannya diminum 3 kali, maka khasiatnya akan menurunkan panas dan seterusnya. Mesti ngerti ya begitu. Tidak betul dilakoni, efeknya betul. Lagi maksudnya kan ada petunjuknya. Petunjuk itu kan menuntut untuk diikutinya kan itu jenis petunjuk. Nek mau bacaan apa mau diwaca wis beres, tapi karena itu petunjuk berarti kan menunjukkan kepada tujuan yang diinginkan disertai dengan bagaimana cara menjalankannya kan. Oh ini obat petunjuk ada kontra indikator indikasi bahwa orang itu ini gini caranya begini mungkin kasih ada begini kan itu kalau obatnya dapat petunjuknya. Pada Al-Quran itu juga disebut sebagai obat kan? Maka dia akan memberikan efek ketika itu benar-benar dipahami petunjuknya kemudian diikuti apa yang menjadi petunjuknya. Sehingga kebanyakan orang yang membaca Al-Quran itu tapi tujuannya tidak untuk la li ma'rifatil aqaid, bukan karena dia ingin mengetahui tentang akidah yang ada di dalamnya, wal ibadah dan ibadah-ibadah yang disyariatkannya, wal ahkam dan hukum-hukum yang ada, wal adab dan adab-adab, wal akhlak dan akhlak-akhlaknya. Wa hamalu al-muslimin, dan mereka yang di luar sana itu mendorong kaum muslimin biwasitatir rasail asyari, dengan sarana-sarana yang buruk itu alladzina farraquhum fil alam islamnya, yang memang tujuan untuk memecah belah dunia Islam ini tahta rayat tasarrufi masyaikhi, supaya mereka tuh hanya fanatis mengikuti para pemimpin pembesar-pembesar mereka, guru-guru mereka. Jadi sing itu bukan petunjuk Allah tapi kon fanatik karo orang pilih sepupu, orang guru-guru ini supaya itu mau jalan-jalan. Di sini kita tahu ini benar apa supaya mudah sebenarnya mau dibeli guru itu dia supaya mana mungkin senangku. Akhirnya mencukupkan diri dengan sejarah ini macam itu dan seterusnya. Ini diantara
penjelasan sebagai mukadimah yang cukup banyak, barangkali sedikit saja sudah memungkinkan menggugah kesadaran kita bagaimana hari ini kita memposisikan Al-Quran itu sebagai apa yang oleh Allah. Sesungguhnya Quran itu sesungguhnya sebagai layaknya roh bagi kehidupan, sehingga tanpa roh tidak mewujud kehidupan ini. Dan Al-Quran ini juga difungsikan sebagai cahaya, maka tanpa cahaya tidak ada petunjuk terang jalan kita hidup di dunia untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Ini diantaranya. Maka disitu kemudian disimpulkan bahwa penulis dengan sengaja menyusun kitab ini dengan harapan agar kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan memfungsikan Al-Quran sebagaimana seharusnya. Dan materi ini secara khusus sudah dipilih tema-temanya yang ini menjadi kebutuhan mendesak bagi kaum muslimin agar mereka yang sudah berinteraksi berhubungan baik dengan Al-Quran maka memulai dengan mengkaji Al-Quran sebagaimana yang ditunjukkan. Sehingga materi ini di kitab ini insya nanti ada kurang lebih 370 tema. Itu kan kapan Pak ya? Sehingga dipilih secara acak, betul urut, tapi diambil ayat-ayat yang secara tema itu berurutan. Jadi disusun ngibah ngaji tiap hari. Karena sini pertama ini kajian bulan Muharram tanggal 1, temanya ini. Ini kita nggak wajib. Saya bayangkan kalau ini diterjemahkan, dipahami, maupun di kurikulumnya mesti. Jadi uang mangkat yang wujud mulai pinter maksudnya. Mangkat itu ayat siji, sok mangkat itu hati siji, sok mangkat. Misalnya ketika ini menjadi program yang kita seriusi, maka Al-Quran kok akan kemudian hidup di dalam hati sanubari setiap kaum muslimin, sehingga mereka benar-benar kemudian akan mengalami kejayaan sebagaimana dulu ketika kaum muslimin benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai mana fungsi diturunkan. Ada baik, insya Allah kita mulai mungkin ada pembahasan sudah kita bahas misalnya tentang Al-Fatihah. Nanti kita mulai dari materi 1 ini apabila sisa insya Allah dimulai dari materi 1 tentang bagaimana kita memulai berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan itu kan dipun angkat surat An-Nahl 98 sampai 100. Niki lek miturut petunjuk penggunaan buku ini, niki panjenengan ikut terlibat. Jadi saran-saran membaca kemudian diulang-ulang dengan harapan bisa dapat. Siapa tadi? Siap. Petunjuk buku ini. Yang satu ikra ayat dita'ani wa tartil. Baca ayat ini dengan pelan dan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Enggak salah. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم
bihi musyrikun. Allah innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Di kesempatan berikutnya yang dikaji, dibaca, diulang. Saya pernah mendengarkan langsung dari syekhnya, caranya seperti ini. Dibaca lagi. Fa'ila qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Satu tema yang membimbing kita bagaimana kemudian kita memperlakukan Al-Quran ini, mulai dari membacanya. Di sini ada petunjuk dari Al-Quran sendiri. Fa'idha qara'ta, maka apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'id, maka mintalah perlindungan, beristi'adzahlah, mintalah perlindungan billahi kepada Allah, minasyaitan, dari syaitan, ar-rajim ay al-marjum, yang tertutup. Jadi ketika kita baca Al-Quran diperintahkan mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Karena setan tidak rela ketika kita baca Quran. Setelah aku baca Quran dan ngerti, akhirnya setan akan sulit menggoda. Masih aneh kan, si baca Quran kerasukan setan itu. Nggak dipaksa mulai di was sarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به musyrikun. Ini materi 1 firman Allah Ta'ala wonten surat An-Nahl 98 sampai 100 sebagai pedoman panduan bagaimana kita membaca Al-Quran itu. Allah dawuh fa'idha qara'ta, apabila engkau membaca Al-Quran, maka fasta'id, mintalah perlindungan, dan kamu minta perlindungan billah kepada Allah minasyaitonir rajim, kepada dari gangguan setan ar-rajim yang terkutuk. Innahu, sesungguhnya setan, laisa lahu, tidak ada baginya sultanun, kekuatan, tidak kuasa, tidak mampu ganggu alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Jadi setan itu betul iso ganggu wong sing iman. Jadi kok kalau gangguan setan berarti beriman. Itu rumusnya setan ke orang lain. Betul iso ganggu karo wong sing iman. Karena Allah Dawai Allah kata innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan tidak ada kuasa, enggak kuasa, orang mampu alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Jadi beriso kuasani, beriso ganggu wong sing iman. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka ya tawakkalun, mereka bertawakal. Agar itu kumantel datang Gusti Allah, iman datang Gusti Allah, setan itu betul iso, betul kuasa, betul mampu ganggu. Makanya kalau kena gangguan setan, iso kok pas imannya kayak jangan tertib. Pas hilang apa kata ini kan rumusnya kata sesuai setan tidak kuasa, betul kuawi ganggu butuh tiang sing iman lan tiang sing tawakal datang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga termasuk di antara wong sing bakal dijamin swarga tanpa hisab. Alladzina la yastarqun wa la yastawun. Kemudian ditambah yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sampai Nabi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meminta ruqyah dan meruqyah, tidak berobat dengan kain, tidak ditambah lagi wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang yang bertawakal kepada Tuhan. Ya, gangguan ya iso diterapi diri atau membentengi diri supaya orang kenal. Di antaranya tawakal itu pasrah komando, berserah diri kepada Allah. Lah sing iso diganggu setan sinten lek iki? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan setan, kemampuan setan itu niku alladzina, atas orang-orang. Jadi yang bisa dikuasai setan, sing iso diganggu setan itu adalah orang-orang yang tawallawnahu, yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya. Sing iso sing diganggu ya sing dadeke setan sebagai anutannya, sebagai pemimpinnya. Walladzina, dan orang-orang hum, yang mereka tuh bihi dengan setan itu musyrikun, menyekutukan Allah dengan setan. Jadi asalnya wong iman, wong tawakal kepada Allah, itu setan bisa ganggu. Sehingga seperti diganggu setan itu sing menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan mempersekutukan setan dengan Allah, menjadikan setan sebagai sekutunya Allah. Lah setan itu renor-renor, boten namung bangsa jin, iki serupa bangsa manusia. Setan itu kan diambil dari kata syatona. Syatona niku maknanya pun ba'uda. Ba'uda niku adoh, jauh. Sehingga dikatakan syaitan itu ba'uda minal haq atau ba'idun minal haq. Jadi sapa wae sing ngedoh saka kebenaran niku duwe sifat syaitan. Jadi syaitan itu sifat yang menjauh dari kebenaran. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan wa kullu man kharaja an ta'atillah fa huwa syaitan. Siapa saja yang keluar dari menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sudah cukup disebut syaitan. Jadi di Al-Quran dikatakan kami jadikan musuh para Rasul itu syayatinil jinni wal insi, yaitu setan golongan jin dan juga golongan manusia. Maka kita pun juga berlindung kepada dari gangguan setan dari golongan jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini diantaranya petunjuk Allah tentang bagaimana Al-Quran itu, dengan kita membaca Al-Quran seraya memohon perlindungan kepada Allah, maka kita imun dari gangguan setan. Bahkan pernah terjadi kalau disuruh rupiah mau hafil Quran itu enggak. Jadi mau hafil Quran itu sama gangguan setan. Sampai orang dora terus perlu dilihat-lihat Pak Dolo dengan rupiah. Soalnya itu cah lulu Pak Hafil buat hafil kok bisa mati. Kudunya kan setan mau dipimpin orang, jadi setan membantunya. Bisa kesurupan betul-betul ini. Ini pemikiran. Setannya hafid kok. Lo jadi bingung nih. Sering bawa cari Alhamdulillah lucu, jadi Alhamdulillah jadi gimana? Ya jadi kan mungkin gitu. Cara lain macam, cara lain meyakini Quran itu apa kan itu. Ini kan jadi aneh tanda-tanda. Orang yang bergelut dengan Al-Quran kok jadi so dadal. Tembus gangguan setan, padahal ayatnya kan nanti gitu. Sehingga kekuasaan setan itu hanya berlaku bagi setan orang sudah dibolong setan. Sing iso menguasai setan itu adalah yang menjadi yang menjadikan setan sebagai panutannya, sebagai pemimpinnya, dan yang menjadikan setan sebagai sekutunya Allah. Yang orang mukmin tawakal betul bisa diganggu setan. Nah, ini kemudian ada petunjuk bagaimana kemudian
Quran itu difungsikan seharusnya. Penjelasannya di situ, idza kunta ayyuhal mu'min, jika engkau wahai orang mukmin turidul qiraah, pengen membaca Al-Qur'an, aziman 'alaiha, dengan mantap atasnya, fakul, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka sebagai orang yang beriman, derek dawuh Gusti Allah, perintah Gusti Allah, maka ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, hendaknya dengan mantap kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru summa qra' ma turidu qira'atahu, kemudian bacalah yang ingin kamu baca. Maksudnya berlangsung, tapi didahului dengan tanpa mengucapkan ta'awudz. Lah bismillah sing baku ta'awudz. Jadi bismillah itu monggo, kalau sing dibaca mulai awal surat berarti mulai dengan bismillah. Tapi diwaca pedotan ayat atau tengah-tengah ayat ya cukup membaca. Makanya kalau ini yang kita baca, jadi cukup dengan membaca ta'awudz saja. Karena perintahnya membaca ta'awudz. Sehingga di sini dijelaskan dalam syarahnya, idza kunta ayyuhal mu'min turidul qiraah, jika engkau wahai orang mukmin menginginkan membaca Al-Qur'an, aziman 'alaiha, dan berpegang teguh kepadanya, fakul, maka ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu summa qra' ma turidu qira'atah, kemudian bacalah apa yang kamu ingin baca, min suwarin, baik itu dari surat-suratnya, au ayatin, atau ayatnya. Kenapa kok disuruh ta'awudz? Fa inna hadza ta'awudza, sesungguhnya ta'awudz ini, meminta perlindungan ini, billahi, kepada Allah, yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Maknanya nek lek maca Quran dengan ta'awudz, Allah sing jaga wong niki. Nek sampai dibodoh kita berarti iya nih Mas. Nek sekira mulai maca Quran iku nganggo ta'awudz, malah nyuwun perlindungan kepada Allah, efeknya apa? Yahfazuka. Maka jadi maknanya Quran itulah yang nanti menjagamu, atau Allah lah nanti yang menjagamu dari apa? Min waswasi syaiton, dari pangriduni, dari gangguan setan. Jadi kalau orang membaca dengan mantap, yakin yang dibaca kalamullah dan memohon perlindungan Gusti Allah, maka orang ini terjaga dari gangguan setan. Ini kan rumusnya nanti. Sehingga dengan kamu terjaga dari gangguan setan, fala yufsidu alaika qira'ataka, maka setan tidak bisa merusak bacaanmu. Tadi waktu mau kelereng dulu apa? Tahu. Mau coba dulu apa? Kalau itu biasa foto, itu dengan kita buat keselip-selip aja. Ini saya pernah mengalami, saya tak rasakan itu setan sedang ganggu ketika saya baca Quran. Dulu ketika saya dari Jawa Timur pindah ke Semarang, itu dikasih tempat tinggal nemplek dan rumah tak ada masjid. Rumahnya itu sudah setahun kosong, berarti di rumah ceritanya mau bulu jadi kurang dari itu dulunya. Karena ada rumah sholat itu diroyal dari kulo permanggon itu dulu. Esra apa? Kulo biar bayar kulo jadi itu karena aku izin. Bisa kayak begini kulo, yo, napa kulo pertimbangi ucapan orang-orang itu. Karena saya tidak sendiri, membawa istri ya. Kulo mungkin kadang-kadang lagi bujuk mungkin iya. Maka sebelum saya pindah rumah itu, kulo survei sih. Bisa tahu rapi ini. Nah, ini video berhubungan lebih ngerasanya video. Saya berazam dengan teman saya, kahit situ loh, sesuk dikandani, aku merupakan rumah di siap, sebagai diniati lek-lekan, dibacai paling tidak surat Al-Baqarah kan terdawe, rumah yang di dalamnya setan berlari dari dalam rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah sama tulis. Ustaz mau siap awat modalnya turun mobil kopi akeh.
Ya ada tiap perhitungan iso melek iso wes biasa lelekan nonton iku rumusnya kan. Oh nonton wayang tekan biar partainya kuat biasanya itu. Begitu masuk rumah nanti itu begitu memulai baca, itu gangguan pertama tuh ilah keseribet-seribet Pak. Biasanya mau gampang nanti itu lerakan aja sambil biasa saja. Karena itu berarti gangguan setan itu nyata.